27 Hijriah, bulan Muharram. Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya masih memberikan kepada kita usia sehat, dan mudah-mudahan kita selalu ya Allah SWT terus diistiqomahkan dalam bersyukur kepadanya, terutama nikmat sehat serta kesempatan Allah berikan kepada kita. Kita mengawali hari kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang mana tentunya mereka mengawali harinya dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT, insyaallah hidupnya, langkahnya, setiap aktivitasnya dari mulai ya bangun sampai dia tidur kembali akan menjadi catatan nilai ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tentunya salatu wassalam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT. 3 pekan yang lalu kita sudah, atau saya sudah menyampaikan berkaitan tentang amalan sebelum kita tidur, dan itu merupakan sunnah yang sangat disunahkan bagi Rasulullah SAW. Di antaranya yaitu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi orang yang membaca ini ketika dia mau tidur dan dia dalam keadaan suci, maka sesungguhnya Allah menghapus dosanya walau kana mithla dzarril bahr, meskipun dosanya itu seperti buih di tengah lautan. Ini ya amalan yang disunahkan Rasul sebelum tidur. Kita bila untuk kemudian kita baca. Sebelum kita baca doa mau tidur, kita baca dulu wiridnya La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini. Kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat kursi 1 kali. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Siapa yang kemudian membaca ayat kursi sebelum dia tidur, maka syaitan saat itu tidak akan datang atau menemani dirinya tidur. Bahkan dia itu berada dalam jaminan Allah. Dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setan tidak mau dekat. Setan akan jauh ketika kita membaca ayat kursi ini. Nah, ini adalah merupakan salah satu atau beberapa di antara sunnah sebelum kita tidur. Ya. Kemudian kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu di bagian ke-10, anjuran membaca doa jika seorang bangun malam. Nah, bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Ya, apa yang kita baca? Ya. Jadi nanti di sini yang kita disunahkan membaca atau doa atau amalan ketika kita bangun tidur, di sini akan dijelaskan. Ya, hadis yang pertama dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man ta'arada minal laili faqal", barang siapa yang bangun di waktu malam kemudian dia berkata atau dia mengucapkan atau dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, jadi yang tadi sebelum kita tidur kita membaca tasbih. Subhanallah ini awalnya sama, ya, la ilaha illallah syarikalah, tapi di sini ada alhamdulillahnya. Jadi kalau sebelum tidur tidak ada, langsung subhanallah di sebelum tidur, itu setelahnya. Ini kalimatnya sebelum, ya, didahulukan alhamdulillah. Kenapa? Karena kita bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, karena ini kita mau bangun malam nih. Apa yang kita baca kalau kita mau bangun malam? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Boleh billahil azim atau cukup sampai illa billah. Jadi ini yang dianjurkan. Jadi sebelum kita bangun tidur atau qiyamul lail atau saat itu kita baca ini. Ya. Kita baca. Kemudian summa qal, kemudian katakan selanjutnya mengucapkan apa yang dia ucapkan, Allahumfirli, ya Allah ampuni aku. Setelah kita membaca zikir tadi, kemudian kita lanjutkan minta ampun kepada Allah. Allahumma firli, ya Allah ampuni dosaku. Au da'as tujibalah, atau berdoa. Dia bangun kemudian berdoa, maka akan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa. Jadi kita akan, kenapa? Karena di sepertiga akhir malam, ya, itu adalah tempat di mana mustajab doa. Jadi doa itu ada waktu mustajab, ada tempat mustajab. Ya, waktu salah satu di antara waktu yang mustajab yaitu di sepertiga akhir malam. Itu sepertiga. Itu kenapa? Karena Allah turun ke langit dunia. Ya. Jadi Allah turun, maka ketika seorang hamba saat itu dia meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Ketika dia memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan atau mengampuni dosanya. Ini. Jadi dianjurkan. Fa in tawaddu'a wa shalla qubilat salat. Nah, kemudian setelah dia bangun, setelah membaca ini, kemudian dia berwudu, kemudian sholat, maka sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih. Jadi apa yang dibaca tadi? La lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula. Allahumma ghafirli, kemudian doa kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah istiqomahkan kami dalam kebaikan. Minta kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Ya Allah mudahkan urusanku. Yang sakit, ya Allah angkatlah penyakitku. Yang saat ini sedang berusaha, ya Allah mudahkan, minta. Kemudian berwudu, kemudian lanjut sholat, maka sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya, kedudukan hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Jadi itu amalan. Jadi kalau sebelum tidur, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lanjut baca ayat kursi. Kalau kita mau bangun malam, kita baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Nah, ini dibaca kemudian berdoa, kemudian lanjut ambil air wudu, kemudian sholat, maka sholatnya diterima, doa pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah bacaan sebelum kita bangun malam, atau ketika kita bangun malam kita baca itu. Selanjutnya, anjuran melaksanakan qiyamul lail di bagian 11. Tadi bangunnya, baru bangunnya. Nah, sekarang anjurannya. Maka anjuran ini maksudnya adalah sunnah. Jadi kata lain dari anjuran itu adalah sunnah. Jadi kalau kita lakukan dapat pahala. Ya kalau tidak, ya nggak apa-apa. Cuma memang orang-orang yang qiyamul lail, terutama salat tahajud, maka dia akan diberikan tempat yang terpuji oleh Allah SWT. Dalam Quran surah Nisa Allah firmankan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam, ya, maka tahajudlah kalian. Nafilah. Nafilah ini hanya apa? Sebagai penyempurna. Ibaratnya kalau kita ada sesuatu yang kurang, barangkali ya kita punya rumah kita bocor, atau barangkali gentengnya pecah, maka supaya tidak kehujanan, saat itu kita butuh alat yang bisa menutupi, ya apapun mereknya, ya, yang penting bisa menutupi, ya, maka itulah sunnah. Sunnah itu berfungsi menyempurnakan ibadah fardu kita, ibadah wajib kita, yang tadinya kita mungkin kurang khusyuk dalam sholat kita. Pada saat kita takbir Allahu Akbar, kita khusyuk sekali. Setelah selesai takbir, udah semua ada ingat. Maka dengan adanya sholat sunnah ini menjadi penyempurna, lengkap. Kebayang kalau tidak ada sholat sunnah, ya banyak kekurangan ibadah wajib kita. Maka ada namanya sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu. Ada ghairu rawatib. Ya, kemudian ada qiyamul, ada sholat malam, sholat tahajud. Nah, itu tujuannya apa? Menyempurnakan ibadah-ibadah fardu kita yang mungkin saat itu ada yang kurang. Ya, karena ketidakhusyukan kita. Nah, hadis yang pertama yang berkaitan tentang anjuran melaksanakan qiyamul lail di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya'tidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum." Setan itu membuat 3 simpul di tengkuk seorang dari kalian jika kalian tidur. Ya, ya'tidu syaitan. Jadi tengkuk kita itu diikat dengan 3 simpulan oleh syaitan. Ya, ya'tidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama. Maka setan itu membuat 3 simpul di tengkuk manusia atau seseorang yang dia tidur. Ya, huwa nama. Yang mana ketika tidur itu ya diikat oleh setan dengan 3 simpul atau 3 ikatan. Kemudian iza huwa nama salata uqadin. Kemudian ketika di setiap simpul itu dibisikkan, ya, di setiap simpul itu dibisikkan oleh setan. Ya, dimasuk di sana apa kata setan satu. Jadi setiap yadribu ala kulli 'uqdatin 'alaika lailun tawil, dibisikkan, malam masih panjang, tidur lagi, malam masih panjang. Jadi dibisikkan sama setan biar kita tambah yang lagi dingin, ya sarungnya makin ditarik, makin ditebelin. Jadi ala kulli 'uqdah, setiap ikatan itu dibisikkan, alaika lailan tawil, farqud, tidurlah, malam masih panjang.
Hei Pak Robi, malam masih panjang, tidur. Itu setan, kita nggak sadar. Nah sekarang kan kita sadar, kita udah tahu nih. Berarti kalau tidur, nggak doa, nggak baca amalan-amalan tadi, ya setan itu bebas untuk membuat ikatan simpul di tengkuk kita, dibisikin tuh. Malam masih panjang, udah tidur aja. Nah, seperti itu. Kemudian, fa ini istayqadha Allah Ta'ala. Ketika saat itu bangun, kemudian dia mengingat Allah. Dia mengingat Allah, yaitu membaca doa alhamdulillahi ahyana. Ya, mengingat Allah, zikrullah. Dia terbangun, dia mengingat Allah SWT, maka inhallat uqdah, maka satu ikatan terbuka. Jadi satu ikatnya terbuka. Kalau kita bangun langsung kita ingat Allah, astagfirullah atau alhamdulillah, kita berzikir Allah, ingat Allah saat itu. Maka ikatan yang pertama yang dibuat oleh setan saat itu terbuka. Satu ikatan, berarti masih berapa ikatan? Masih dua ikatan. Satu, kenapa? Karena kita mengingat Allah, zikrullah. Bangun, kita ingat. Kita baca doa, berarti ingat Allah. Maka ikatan pertama terbuka. Kemudian selanjutnya, fa'in tawaddu'a inhallat uqdah. Kemudian setelah itu ternyata kita itu lanjut ambil air wudhu. Jadi tidak hanya bangun kemudian baca alhamdulillahi ahyana baca ma'atan. Lanjut bangun ambil air wudhu. Maka terbuka lagi simpul yang kedua. Tapi kalau kita cukup kemudian tidak ambil air wudhu, ya masih ikatan yang kedua, ketiga masih. Ya. Maka ketika saat itu setelah kita baca doa zikrullah, lantas kemudian kita ambil air wudhu, maka terbuka simpul yang kedua. Berarti masih satu simpul. Kemudian selanjutnya, fa in shalla in halat uqaduhu kullaha. Kemudian setelah berwudhu, kemudian dia sholat, maka terbukalah simpul tiga-tiganya. Terbebas kita. Terbebas. Simpul pertama terbuka dengan apa? Zikrullah, baca doa. Simpul yang kedua dengan berwudu. Simpul yang ketiga dengan sholat. Terbebas dari tiga simpul yang dibuat oleh setan ketika kita tidur. Kemudian asbaha nasyita thayyiban nafs. Maka setelah terbuka tiga simpul sangat bersemangat, ceria. Kalau orang yang bangun tidur dia doa, wudhu, sholat, ceria, seger. Ya, seger. Tapi kalau orang yang dia bangun enggak doa, kemudian enggak berwudhu, lagi enggak sholat, ya enggak semangat, enggak ada gairah. Apalagi ini tahun baru Islam, awal yang baik untuk melakukan peningkatan, perubahan dalam diri kita agar lebih semangat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, jadi orang yang dia bangun, dia membaca doa, kemudian berwudu, kemudian dia sholat, maka dia paginya itu menjadi pagi yang ceria, seger. Kayak Mas Pak Robi ini seger. Biasanya habis ini dia speed, ya. Ini ya ceria. Beda dengan mereka yang dia bangun kemudian tidak melakukan aktif dhamma, tidak sholat, ya kayak gimana gitu, tidak semangat. Ya. Maka kita umat Islam oleh Allah SWT diberikan ibadah atau sarana untuk supaya kita apa? Yang pertama mengawali hari kita dengan berkaitan kepada zat yang memiliki atau yang menguasai diri kita, zat yang menciptakan kita, zat yang tentunya memberikan kehidupan dan kematian. Kita dekati dulu, sehingga apa? Apa yang kita inginkan itu dimudahkan oleh Allah. Apa sih yang kita cari?
Kalau kita mencari sesuatu tapi kita tidak mendekat kepada yang punya, yang pemiliknya, yang sesungguhnya, iya kita dapat tapi tidak merasakan ketenangan, kebahagiaan. Tapi kalau kita awali hari kita dekat kepada Zat yang Maha segala-galanya, yaitu Allah, insya Allah Allah berikan kemudahan. Mungkin dalam materi mungkin tidak sesuai yang kita harapkan, tapi kita tenang, bahagia, senang, berkah. Sementara di sisi lain mereka yang berlomba-lomba paginya langsung kerja, ya, yang dipikirnya, yang di benaknya adalah urusan-urusan dunia bukan Allah, maka yang pertama dia akan terus disibukkan dengan pekerjaan dunianya. Di pikiran yang kita bangun dia itu hanya dunia di benaknya, di otaknya, dia tidak akan selalu miskin. Kemudian dia tidak akan pernah merasakan kepuasan. Kemudian selanjutnya dia orang-orang yang seperti itu, maka mereka oleh Allah SWT enggak dia buat tenang hidupnya. Maka awali hari kita dengan Allah, berzikrullah. Kemudian selanjutnya kita wudu, sholat. Ini. Kemudian bangunnya ceria. Wa illa asbaha habisan nafs kaslan. Kalau orang yang ini lawannya tadi. Kalau orang yang bangun tidur, kemudian dia berdoa, kemudian setelah berdoa dia wudu dan sholat, maka sesungguhnya dia ceria, semangat, bergairah dalam melakukan aktivitas. Tapi kalau tidak, udah bangun tidur nggak baca doa, udah gitu nggak wudu, nggak sholat, iya kan? Maka apa yang terjadi? Orang seperti ini biasanya akhirnya apa? Menjadi jiwanya suka murung, malas ngantar anaknya sekolah, malas. Kenapa? Ya itu tidak diawali dengan aktivitas ibadah kepada Allah. Tapi orang yang paginya dia awali dengan dekat dengan Allah, semangat dirinya untuk melakukan aktivitas. Kalau mereka yang tidak melakukan ibadah kepada Allah atau yang di benaknya hanya dunia, maka dia akan selalu dilanda oleh kemurungan, kesedihan, kegelisahan. Hari ini kira-kira dapat berapa ya? Udah pokoknya sekarang ini kalau kita umptian faiza azanta fatalkan Allah. Kita udah lakukan ikhtiar. Ya kan? Doa udah. Kita sudah kemudian serahkan nominal kuberikan saat ini. Ya, berapapun yang saat kuberikan itu yang terbaik. Karena bisa jadi yang banyak belum tentu baik. Ya kan? Harta yang banyak belum tentu baik untuk kita. Atau sebaliknya justru yang sedikit, yang pas-pasan itu justru mendatangkan kebaikan buat kita. Kenapa? Karena harta itulah bagian dari fitnah. Innama amwalikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya hartamu, kemudian anakmu, itu anak ujian buat kalian. Maka ada orang diuji dengan anak, ada yang nggak berhasil, ada yang berhasil. Ada yang diuji dengan harta yang banyak, ternyata mereka tidak berhasil. Justru terlena dengan harta tersebut, tambah jauh dari Allah. Maka saat ini bersyukurlah. Bersyukur, banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua diberikan karunia keberkahan, terutama kesehatan. Harus selalu kita syukur. InsyaAllah ya. InsyaAllah mudah-mudahan tentunya hadis yang saya sampaikan tadi memotivasi diri kita untuk lebih semangat lagi. Awali hari kita dengan pertama selalu zikrullah, kemudian lakukan sholat. InsyaAllah semua akan berkah. Hidup kita akan tenang. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah 3 pekan berikutnya kita akan lanjutkan di bahasan masih tentang anjuran sholat qiyamul lail atau
melakukan salat tahajud insyaallah. Mudah-mudahan kita di tahun 1447 ini semua hajat kita, semua cita keinginan kita oleh Allah diijabahi, dan mudah-mudahan semua yang pernah dilakukan selama ini kalau itu tidak ada kesalahan khilafah, Allah ampuni, Allah hapuskan. Jika itu baik, mudah-mudahan itu menjadi memotivasi kita ke depan menjadi lebih baik insyaallah. Dan akhirnya mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah SWT 3 kali, kemudian membaca hamdalah dan doa majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.